Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan, Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi STMA, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Niken Ardiani dengan 3 NIM terakhir 205 kelas 4 F Ilmu Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam dan para tokohnya. Ekonomi Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam dan para tokohnya. Sifat umum ekonomi pada saat itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan standar, serta kepedulian yang besar terhadap keadilan dan etika dalam kerangka syariat Islam. Sedangkan sumber daya ekonomi tidak untuk diakumulasikan di antara segelintir orang, tetapi perlu diedarkan untuk kesejahteraan sosial. Eksistensi semua orang pasar berperan penting sebagai mekanisme ekonomi, namun negara masyarakat juga berperan aktif dalam mencapai kemakmuran dan menegakkan keadilan, seperti masyarakat Arab lainnya. Mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sementara sebagian kecil lainnya bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan hortikultura. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah. Oleh karena itu, manusia kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat, ada kekayaan harus berputar dan tidak boleh tertimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk termasuk riba harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Yang terakhir, ada menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang miskin. Yang kedua adalah tokoh-tokoh pemikir Islam. Tokoh-tokoh pemikir Islam ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada Zaid bin Ali yang hasil pemikirannya adalah tentang penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai merupakan bentuk transaksi yang sah. Menggagas awal penjualan sesuatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Yang berikutnya ada Abu Hanifah. Hasil pemikirannya adalah tentang transaksi saham dan murabahah. Beliau adalah salah satu imam mazhab hukum yang sangat memperhatikan kaum lemah. Abu Hanifah ini dikenal sebagai imam mazhab hukum yang sangat rasionalistis. Beliau juga menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan bai al-salam dan al-murabahah. Berikutnya ada Al-Awza'i. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Al-Awza'i yang berasal dari Beirut, Lebanon, yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau adalah penggagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasan beliau antara lain adalah kebolehan dan kesahihan sistem muzaraah sebagai bagian dari bentuk murabahah dan memperbolehkan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai ataupun sejenis. Nah, berikutnya ada Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang hakim sahabat Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai memiliki perhatian atas keuangan umum, serta perhatian beliau adalah peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Beliau pun dikenal sebagai penulis buku perpajakan yakni Kitab Al-Kharaj. Berikutnya tokoh pemikir Islam pada fase kedua. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali yang hasil pemikirannya adalah tentang teori harga, yaitu harga tidak boleh ditentukan secara kaku. Yang berikutnya ada Ibnu Taimiyah
hasil pemikirannya adalah tentang syirkah. Keadilan hanya dapat terwujud jika akad berdasarkan kesediaan menyepakati suatu pihak. Yang berikutnya ada Ibnu Khaldun. Cendekiawan ini dikenal sebagai bapak ilmu sosial. Berikutnya ada Arnya, tokoh pemikiran yang fase 3. Yang pertama ada Syah Waliullah. Pemikirannya dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul Hujatul Al-Baligha. Yang berikutnya ada Muhammad Iqbal. Beliau adalah seorang yang berpendapat bahwa zakat yang hukumnya wajib memiliki peran yang strategis dalam mencapai masyarakat yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Materi berikutnya adalah ekonomi Islam di masa Rasulullah. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai seorang Rasul yang tauladan bagi umat Muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah itu sendiri. Karakter umum pada perekonomian masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika, norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Berikutnya ada pemikiran ekonomi pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam. Berikutnya ada Umar bin Khattab. Dalam pemerintahannya ini banyak hal yang menjadikan kebijakan Umar terkait dalam perekonomian masyarakat Muslim. Pada waktu itu diantaranya pendiri lembaga Baitul Mal. Kedua, pajak kepemilikan tanah. Yang ketiga, zakat. Pada masa ini kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak dan berbeda pada awal-awal Islam. Berikutnya ada Utsman bin Affan. Ia melanjutkan dan mengembangkan kebijakan pemerintah. Sebelumnya Khalifah Utsman bin Affan mengambil langkah politik yang tidak menerima gaji apapun dari jabatannya. Sebaliknya, dia membebaskan pemerintah dari masalah serius dan bahkan menyembunyikan uangnya di pembendaharaan. Yang berikutnya ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa kebijakan ekonomi pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ia memungut pajak sebesar 4.000 kata kepada pemilik hutan dan mengizinkan Ibnu Abbas untuk menunaikan zakat atas sayur-sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Ketika kepemimpinan Ali ini, prinsip pemerataan uang rakyat sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal keuangan, pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan ekonomi yang penting bagi pemerintah negara. Dia menuntut tindakan gubernur di seluruh negeri. Pajak dan keuangan merupakan masalah penting yang selalu menjadi sorotan hingga Amirul Mukminin Ali mengirim mata-mata dan monitor untuk memeriksa status mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada